Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Para pemirsa TV Studio Darul Hikmah yang saya hormati, rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dan kita akan membahas satu tema yang cukup menarik dalam konteks madzhab mu'asirah. Tema yang akan kita bahas adalah terkait dengan khawarij. Perkataan khawarij ini berasal daripada kata kharij yang bermakna bagian luar atau di luar. Nah, perkataan khawarij ini, istilah khawarij ini muncul pertama kalinya pada kepemimpinan Khalifah yang keempat Ali bin Abi Thalib. Ya, sehingga dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa golongan Khawarij ini adalah kaum atau kelompok yang muncul karena tidak puas dengan sikap dan kebijakan yang diambil oleh Ali bin Abi Thalib ketika ia menerima tawaran daripada kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan pada saat Perang Siffin. Bagaimana yang kita ketahui, Perang Siffin merupakan perang pertama, perang saudara se-Islam pertama dalam sejarah kehidupan manusia. Tentu kita akan mencoba mereview kembali tentang bagaimana kelompok ini hadir atau muncul. Bagaimana yang kita tahu, salah satu di antara peristiwa yang terjadi pada saat setting historis diangkatnya Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah adalah terjadi pembunuhan ke atas Khalifah Utsman bin Affan, ya, sehingga terjadi huru hara. Nah, dalam situasi seperti itu, Ali bin Abi Thalib merasa bahwa prioritas yang harus dilakukan oleh Ali dalam masa kepemimpinannya adalah menciptakan kedamaian, stabilitas politik dan keamanan. Nah, apa yang terjadi justru sebaliknya, ya, yang terjadi adalah sebaliknya. Hingga kaum Khawarij ini kemudian merasa tidak puas dengan kebijakan Ali, kemudian ia keluar dan kemudian membuat kelompok secara sendiri dan keluar daripada barisan Ali bin Abi Thalib. Tidak hanya itu, kaum Khawarij kemudian merasa bahwa yang tidak setuju dengan mereka itu termasuklah orang-orang yang telah keluar daripada Islam. Nah, pemerintahan Ali itu dihiasi dengan kemunculan kaum Khawarij yang terjadi pada tahun 35 hingga 40 Hijriah. Ya, ya. Setelah menjadi khalifah, Ali melihat bahwa prioritas pertama yang harus dilakukan adalah menciptakan stabilitas politik dan keamanan. Ya, baru kemudian memproses pembunuh Khalifah Utsman. Nah, akan tetapi sebagai tokoh yang memiliki hubungan biologis dengan Utsman bin Affan, Muawiyah bin Abu Sufyan ini tidak puas dengan kebijakan yang diambil oleh Ali. Nah, ketidakpuasan inilah kemudian mengakibatkan pecahnya Perang Siffin yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2006 sampai 28 Hijriah. Ya. Tahu mungkin pada saat itu antara pasukan Ali yang dipimpin oleh Ali sebagai sebuah pemimpin otoritas negara tentu memiliki kekuatan yang lebih sehingga hampir menang. Akan tetapi pasukan Muawiyah yang dipimpin oleh Amr bin As itu kemudian memerintahkan kepada pasukannya untuk mengangkat Al-Quran di ujung tombak, diangkat ke atas sebagai sebuah simbol untuk melakukan jalan damai, tidak melanjutkan peperangan. Tentu
Khalifah Ali menerima ajakan ini dan kemudian menganggap bahwa Quran yang telah diujungkan itu menandakan signal adanya perdamaian dari pihak Muawiyah. Nah, yang menarik justru apa yang dilakukan oleh Ali ini, yang sesungguhnya dilakukan untuk meredam agar tidak terjadi pertumpahan darah semakin luas pada perang Siffin, ternyata justru membuat sebagian kelompok itu tidak setuju dengan apa yang diambil oleh Ali. Nah, kelompok yang tidak setuju dengan Ali inilah yang kemudian disebut dengan Khawarij, karena mereka bukan hanya sekedar tidak setuju, tetapi juga keluar daripada loyalitas kepada khalifah. Mereka kemudian keluar bertolak ke sebuah desa namanya Harur di Kufah, Irak, dan jumlah mereka cukup banyak, sekitar 12.000 orang. Di desa itulah kemudian mereka mendirikan pemerintahan sendiri dan kemudian mengangkat salah seorang pemimpin dari kalangan mereka yang bernama Abdullah bin Wabah Ar-Rashidi. Disinilah kemudian mereka semakin berleluasa, corak pemikirannya semakin berkembang, dan di antara pikiran-pikiran mereka adalah mereka memandang hukum Allah harus ditegakkan. Ya, jadi tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siapa yang tidak menjalankan hukumnya Allah maka dia disebut sebagai orang yang telah keluar daripada Islam alias kafir dan darahnya halal. Nah, dalam konteks modern kita akan mendapati ada orang-orang sekelompok orang yang memiliki pikiran pemikiran yang seperti ini, terlalu keras. Ya, apa namanya, negara harus berhukum Islam, ya. Undang-undang kafir harus ditinggalkan, undang-undang hasil Belanda harus ditinggalkan, yang harus ada pikiran-pikiran seperti ini. Dengan demikian sementara pada saat yang sama bahwa salah satu di antara ciri khas akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah taat kepada pemimpin yang sah selama pemimpin tersebut tidak menyuruh kita untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kalau pada saat ini kita mendapati ada kelompok-kelompok yang memiliki fikrah dan pemikiran seperti itu, ini ternyata ada akar sejarahnya. Bukan hanya sekedar itu, kaum Khawarij juga berpendapat bahwa pemerintah yang sah adalah sistem khilafah dengan kepala negara yang dipilih secara bebas oleh umat Islam. Nah, sementara dalam konteks modern kita tidak mendapati negara-negara itu dibangun atas dasar prinsip khilafah. Republik ada, tentu. Kerajaan ada, tentu. Saudi Arabia kerajaan, di Maroko kerajaan, di Jordania kerajaan. Pemimpinnya ada yang namanya raja, yang namanya perdana menteri, ada yang namanya presiden. Semuanya bisa dilakukan. Sehingga kepemimpinan itu yang penting adalah menjaga agama dan mengelola dunia. Maka meskipun apapun namanya, selama agama ini bisa terlaksana dan dunia ini bisa termanage menuju kebahagiaan, kesejahteraan, maka semestinya bisa diterima. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan di antara sejarah secara singkat bagaimana Khawarij itu muncul dan tentang implementasi corak keagamaan modern. Maka tetaplah menjadi orang yang baik, menjadi orang yang alim, tapi pada saat yang sama perlu menjadi orang yang bijaksana. Karena implementasi keagamaan tidak semestinya dibingkai dalam sebuah bentuk pemerintahan seperti khalifah, maka boleh saja namanya kerajaan, tetapi Islam terimplementasi. Boleh saja namanya republik, tetapi Islam bisa dilaksanakan di sana. Boleh saja dengan nama-nama yang lain, selama Islam dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih atas perhatian. Jika ada anduk yang basah, jangan diletak di dalam almari. Jika ada kata yang salah, mohon maaf atas kesilapan diri. Jika ada handuk yang basah, sila bawa ke tempat laundry. Jika ada kata yang salah, mohon jangan disampaikan ke sana kemari. Jika ada handuk yang basah, mohon segera dicuci. Apabila ada kata yang salah, jangan disampaikan kepada istri ataupun dilaporkan kepada suami. Cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.